Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anissa Diah NIM 2006511000121 dan Dini Nur Afiko NIM 2006511000109. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agresi dan frustasi. Agresi di sini ada pengertian agresi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi, ciri-ciri perilaku agresi, cara menangani anak berperilaku agresi. Pengertian agresi, tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menghendaki atau menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi. 1. Internal, terjadi dari pengalaman masa kecil, pola asuh, pengendalian emosi negatif, depresi jenis kelamin, kecerdasan emosional, kejenuhan, usia, keterampilan memecahkan masalah, dan individualisi. 2. Eksternal, yang mempengaruhi munculnya perilaku agresif yaitu lingkungan keluarga, interaksi teman sebaya, suhu udara, norma sosial, provokasi, kekuatan dan kepatuhan, dan persaingan dan dukungan emosional dari orang tua. Macam-macam perilaku agresi. Agresi permusuhan dilakukan dengan bermaksud menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresi dalam jenis ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Ada juga agresi instrumental. Pada umumnya tidak disertai emosi. Perilaku agresi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain selain penderitaan korbannya, seperti perkelahian untuk membela diri, penyerangan terhadap seseorang ketika terjadi perampokan, perkelahian untuk membuktikan kekuasaan atau dominasi seseorang. Cara menangani anak berperilaku agresi. 1. Menasehati dengan tegas. Menasehati secara lembut bahwa perbuatannya itu tidak baik dan dibenci Tuhan. Sampaikanlah hal ini dengan tegas, namun jangan membentak anak berlebihan. 2. Ajarkan untuk meminta maaf. Ajarkan untuk meminta maaf dan kasih tahu bahwa itu perbuatan tidak baik. 3. Motivasi untuk berbuat baik. Membelikan hadiah untuk anak bukan berarti memanjakannya. Tidak apa-apa jika tidak terlalu sering, tapi ia harus berjanji tidak akan memukul temannya atau berteriak-teriak tanpa sebab. Dengan memberikan hadiah, anak akan termotivasi untuk berperilaku baik. 4. Memberikan contoh yang baik. Salah satu faktor yang menyebabkan anak berperilaku agresif karena mencontoh dari lingkungannya. Jadi, kedua orang tua bisa bersikap secara sopan dan bertutur kata yang lembut saat di depan anak, sebab bagaimanapun juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. 5. Jangan terlalu dimanjakan. Jangan memanjakan anak berlebihan. Anda harus memperjelas kedudukan Anda sebagai orang tua yang harus dipatuhi perintahnya, sedangkan anak wajib menurutinya. Jika perlu, ajarkan ia untuk mulai bersikap mandiri dalam melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya akan dibacakan teman saya yang bernama Dini Nur Afiko. Frustasi. 1.
Pengertian frustasi. 2. Bentuk-bentuk frustasi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku frustasi. 4. Cara menangani anak berperilaku frustasi. Pengertian frustasi. Frustasi adalah suatu perasaan yang muncul karena terjadinya hambatan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginan untuk mencapai kebutuhan. Bentuk-bentuk frustasi. 1. Frustration. Suatu keadaan ketegangan yang tidak menyenangkan ditandai dengan kecemasan dan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi disebabkan oleh rintangan dan hambatan. 2. Frustration aggression hypothesis. Asumsi ini menyatakan bahwa frustasi selalu mengarah pada suatu jenis tingkah laku agresi. 3. Frustration response. Suatu sifat kepribadian faktorial yang melibatkan ujung kutub positifnya berupa kemarahan dan depresi. 4. Frustration tolerance. Kemampuan untuk menderita karena gagal dan dihalang-halangi namun tanpa mengalami kerusakan psikologis yang tidak semestinya. Faktor yang mempengaruhi perilaku frustasi. 1. Tidak terpenuhinya kebutuhan. Akibat dorongan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, bila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, orang akan merasakan tidak enak, gelisah, dan kecewa. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan lainnya, dan kebutuhan rohani atau psikis dan sosial seperti perhatian dan kasih sayang. 2. Rintangan. Perasaan-perasaan akan timbul akibat rintangan itu tidak bisa diatasi dan bila kegagalan untuk mengatasinya mengancam kesehatan pribadi seseorang jika tujuan itu melibatkan diri seseorang. Cara menangani anak berperilaku frustasi. 1. Biarkan anak curhat mengenai penyebab frustrasinya. 2. Cek jadwal tidur anak. 3. Ajak anak melakukan kegiatan ringan bersama yang menyenangkan. 4. Mengajak anak untuk fokus pada solusi daripada masalah. 4. Yakinkah bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing. Pendidikan dan frustasi. Banyak sekali hal-hal yang peraturan-peraturan yang tidak menyenangkan anak, yang bertentangan dengan kemauan dan keinginannya, tetapi harus diterima dan dipatuhinya. Anak harus berkembang menjadi anggota masyarakat. Karena itu, sejak kecil, anak harus dibiasakan menyesuaikan diri dalam masyarakat. Menyesuaikan diri itu ternyata bukan soal mudah, sebab menyesuaikan diri berarti berani menghadapi bermacam-macam situasi yang penuh dengan frustasi dan ketegangan-ketegangan. Sekolah berkewajiban membantu anak dalam hal menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sekolah merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, sekolah hendaklah mengingat dan berpedoman kepada kehidupan anak sebelum masuk sekolah, dan mengingat pula tuntutan-tuntutan masyarakat yang harus dijalankan anak di sekolah. Sikap pendidik tidak boleh bersikap terlalu keras terhadap anak didiknya. Dengan kekerasan dan paksaan, anak tidak akan dapat mematuhi peraturan-peraturan karena banyak mengalami frustasi. Anak hanya menuruti peraturan-peraturan. Sikap yang terlalu lunak dan lemah. Sikap demikian akan menyebabkan anak selalu berbuat sehendak hatinya, tidak tahu dan tidak dapat mematuhi peraturannya,
yang telah ditentukan. Anak bersifat membangkang dan tidak berhasil menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam ucapan dan tulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.